mulai memikirkan narasi yang berbeda. Karena kalau kita dengan segala hormat ya, tadi Pak Mahfud sudah sampaikan, bicaranya itu saja, dan kalau yang bicara itu pejabat, amplifikasinya itu besar sekali. Di Parfum berfungsi sebagai peredam Beli cerdas, Rabu jam 2 siang di TV One. Nama Reinhard Sinaga menggembarkan publik internasional. Pandangannya Ahok yang dianggap tidak Islam dan sambungannya. Kemudian yang satu yang Islam Pak Anies dan sambungannya gitu. Itu pendukung Pak Anies banyak juga yang tidak sholat kok kalau waktu kampanye itu. Tapi banyak yang sholat juga. Pendukung Ahok juga ada yang sholat waktu kampanye. Jadi itu bukan urusan agama sebenarnya. Nah yang begitu-begitu itu kedepannya dikurangi. Nah kedepannya maka saya berpikir gerakan moderasi beragama, di mana agama itu menjadi alat pemersatu, gerakan jalan tengah. Kalau di dalam Islam itu namanya Islam wasatiyah, Islam yang di tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tapi inklusif, menerima perbedaan itu sebagai keniscayaan dan tidak menganggap orang lain yang berbeda itu sebagai musuh. Nah, istilah moderasi beragama dengan kata Islam wasatiyah ini oleh orang yang tidak paham betul itu dianggap wah Islam apa lagi tuh, Islam ya Islam gitu. Di mana ada kata Islam wasatiyah di dalam agama Islam kan gitu. Ya sama aja dengan orang mengatakan Islam rahmatan lil alamin tuh di mana dalilnya? Nggak ada dalil Islam rahmatan lil alamin. Sama tidak ada dalil Islam wasatiyah. Sama tidak ada dalil Islam kafah tuh di mana? Nggak ada. Yang ada itu begini. Kalau Islam rahmatan lil alamin itu dalilnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan Islam rahmatan lil alamin. Tapi lalu dikonseptualisasikan ke atas Islam yang moderat itu yang Islam rahmatan lil alamin. Kata wasatiyah itu ada juga dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sungguh saya telah menciptakan kamu sebagai umat wasatiyah. Umat jalan tengah. Tidak ada kata ja'alnakum Islam wasatiyah. Hendak ummatan wasata. Karena Islam kafah. Udhulu fisilmi kafah. Tidak ada. Saya menjatuhkan Islam kafah. Tapi dikonsepkan sebagai istilah di dalam keilmuan itu biasa. Diabstraksi ke atas. Diberi nama ini sebagai konsep. Nah, kedepannya menurut saya moderasi beragama itu menjadi sangat penting. Moderasi beragama, apa? Karena berangkat dari keyakinan bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu adalah fitrah. Gitu aja kedepannya. Bahwa tidak mungkin kita itu sama. Dulu kita sudah pernah diskusi tentang ini. Tidak mungkin orang sama. Itu sebagai ciptaan Allah dan di situ kita bersatu. Itulah cara kita menghayati agama kita, bahwa kita ini memang berbeda diciptakan oleh yang di sana itu loh. Karena yang di sana menghendaki kita berbeda, ya mari kita bekerja sama sesuai dengan kehendaknya. Nah oleh sebab itu, Bang Karni, yang terakhir nih soal kesatuan kita, masa depan bangsa kita. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Kalau Islamofobia di dalam ilmu itu dikatakan, Islamofobia itu satu konsep yang mengatakan bahwa pemerintah takut dan benci terhadap umat Islam. Umat Islam itu takut dan malu disebut umat Islam. Disebut Islam, sehingga kalau di dalam Islamofobia orang Islam itu sembunyi-sembunyi karena malu dan takut. Sementara pemerintahnya selalu mengincet. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Sama sejak dulu pemerintahnya ya sholat, ya rajin sholat biasa, tidak malu juga dan tidak takut. Rakyatnya juga biasa. Sekarang itu umat Islam sudah masuk ke berbagai institusi pemerintahan melalui kontestasi yang wajar. Sehingga tidak benar, wow, kalau Islam selalu didiskreditkan. Di mana? Sekarang pemimpinnya kita, ya Islam, sebagian terbesar masih Islam dan merasa tidak malu dan tidak takut mengaku Islam. Sholat di mana? Saya bukan karena ya. Misalnya begini, orang menganggap Pak Jokowi itu sekuler gitu, tidak Islam loh. Terus terang saya menyaksikan sendiri, Pak Jokowi itu waktunya sholat pergi di pesawat ya masuk ke dalam sholat. Saya kemarin baru terbang, ada di KTT ASEAN, waktu sedang ramai begini antar kepala negara itu,
dia pamit, sholat sebentar. Tidak merasa malu dan tidak merasa takut. Dan tidak membuat kebijakan anti-Islam. Oleh sebab itu, menurut saya istilah Islamofobia itu hanya persaingan politik yang dibuat-buat, yang sebenarnya kalau dia jadi memimpin yang melakukan hal yang sama gitu. Tidak ada program-program yang secara kategoris gitu disebut anti-Islam. Nah, oleh sebab itu kedepannya kita tidak usahlah membeda-bedakan. Pokoknya mari adu program saja. Seperti tadi, apakah pendekatannya misalnya mau menggunakan pendekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu populisme, Pak Prabowo itu strukturalisme gitu aja. Lalu rakyat mau milih yang mana? Bukan agamanya apa, ini lebih banyak didukung oleh kelompok agama ini, agama itu, dan sebagainya. Saya kira kedepannya itu menjadi berbahaya kalau diterus-teruskan, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Emil Salim 2045 Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas, itu akan tercapai kalau yang masalah-masalah begini ini dari sekarang diselesaikan secara pasti, meskipun mungkin agak pelan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV One. Nama Reinhard Sinaga menggembarkan publik internasional karena perbuatannya. Ragam kejahatan ada di sekitar kita dan Mau pindah ke dua pembicara terakhir, tapi Sandiaga mau nambahin. Ya Bang Karni, tadi kita perhatikan memang prasyarat kita untuk maju itu ya bersatu. Tapi kita juga harus mulai disiplin mengubah narasi kita. Jadi banyak sekali tadi yang disampaikan dan bagus-bagus semua. Saya ingin mengajak kita untuk mulai memikirkan narasi yang berbeda. Karena kalau kita dengan segala hormat ya, tadi Pak Mahfud sudah sampaikan bicaranya itu saja, dan kalau yang bicara itu pejabat, amplifikasinya itu besar sekali di masyarakat. Padahal saya turun lebih di 1.500 titik kunjungan, dan setelah itu lebih banyak lagi. Masyarakat nanyanya tuh yang simpel-simpel aja, nggak pernah tentang hal-hal yang sangat fundamental seperti Islam jenis apa yang saya jalankan, tapi selalu bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana nyari kerja sekarang. Dengan adanya robotics, Internet of Things, teknologi, 21 juta jumlah lapangan kerja yang akan hilang. Apa yang harus kita lakukan agar anak-anak muda kita bisa mendapatkan pekerjaan yang berkualitas? Ternyata di balik robotics, Internet of Things, di balik 21 juta lapangan kerja yang hilang, ada 23 sampai 46 juta lapangan kerja baru yang akan tumbuh. Pertanyaan juga yang sering saya dapatkan itu adalah pertanyaan mengenai biaya hidup. Banyak yang bicara mengenai mengenai pendidikan, tapi biaya pendidikan semakin tinggi dan meningkat disproporsi dengan pendapatan masyarakat. Banyak yang bertanya mengenai biaya kesehatan. Banyak yang bertanya mengenai biaya kesehatan. Seperti kita ketahui, BPJS naik, JKN, Universal Health Coverage kita harus kita perbaiki. Banyak yang bertanya mengenai biaya hidup. Tadi bicara mengenai bawang putih. Tapi kadang-kadang harga-harga lain, ibu-ibu, mama, saya suka bilang, bertanya mengenai kebutuhan pokok sehari-hari. Cabai, bawang merah, dan sistem distribusi kita, pasar tradisional kita belum bisa menghadirkan solusi. Nah, saya ingin narasi kita itu nyambung dengan apa yang diangkat oleh masyarakat. Karena kita, apalagi di ELC ini, elit berbicara mengenai hal-hal yang sangat pelik sekali. Dan saya senang sekali kalau misalnya a leader to lead is to give example. Kalau seorang pemimpin itu memberikan contoh yang baik. Jadi dengan narasi yang berubah, kita jangan terjebak kepada lubang yang sama. Kita itu terus yang kita ulang-ulang lagi dan teramplifikasi lagi, akhirnya energi yang negatif itu akan berulang terus dan tidak ada solusinya. Nah, kita bicara mengenai bersatu untuk maju, salah satunya adalah disiplin mengubah narasi kita. Karena perbedaan itu adalah
natural atau alami, ya kita cari lebih banyak persamaannya. Karena tantangannya itu berkaitan dengan ekonomi, cari kita solusi di masalah ekonomi. Karena masalah lapangan kerja, ekonomi bertumbuh, tapi keluhan atas susahnya lapangan kerja itu belum tersolusikan. Mari kita gunakan bandwidth atau kapasitas kita ini untuk membicarakan hal-hal yang sangat solutif dan bisa memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat, sehingga akhirnya kembali lagi kita tidak akan bicara seperti seorang ekonom yang menyatakan bahwa yes, Indonesia is full of potential. Indonesia punya banyak potensi. Indonesia is the country of tomorrow. Indonesia adalah negara masa depan. Tapi 25 tahun lagi kita akan bilang hal yang sama. Jadi kita nggak selesai-selesai dalam urusan kita untuk membenahi diri. Saya yakin malam ini banyak sekali optimisme, dan kalau kita memilih untuk mengubah narasi kita agar kita lebih bersatu, insya Allah kita akan mencapai Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, maju, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Terima kasih. Kita kembali ke kabar dari dalam negeri. Selebgram Lucinta Luna diamankan pihak kepolisian. Diduga penangkapannya berkenaan dengan kasus narkoba. Lucinta diamankan dari salah satu apartemen di Jakarta Pusat. Sementara di dunia maya, beredar foto Lucinta Luna yang tengah menjalani pemeriksaan kepolisian. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan Lucinta Luna, namun ada dugaan penangkapan transgender bernama asli Muhammad Fattah ini berkaitan dengan kasus narkoba. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan adanya penangkapan 4 orang yang dilakukan penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. 4 orang tersebut adalah Lucinta Luna dan kekasihnya serta 2 orang stafnya. Berdasarkan tes urin, selebgram Lucinta Luna positif mengkonsumsi psikotropika.